Ada asalnya nih. Metodologi yang kita gunakan untuk mereview itu benar, ya. Betul. Ya, jadi artinya kalau kita mereview, kita harus punya background research yang penting. Kita juga harus bandingkan juga apakah cara dia menguji itu sesuai dengan standar kesehatan atau standar laboratori yang ada. Akibatnya, image orang terhadap produk itu kemudian bisa turun semuanya. Padahal misalnya yang bermasalah misalnya hanya jenis katakanlah A, ya gitu. Nah, tapi kemudian jangan-jangan nanti produk yang premium juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya nih. Kali ini beda nih di Kartika Putra Official. Udah ada Mas Roy Suryo, sosok legendaris ya di Indonesia yang memang pakar apa aja sih Mas? Banyak banget ya? Enggak lah, aku cuma pemerhati telematika saja. Bang banyak yang nggak tahu bahwa saya kebetulan kan saya juga studi di Magister Kesehatan. Jadi saya punya MKes juga sebenarnya. MKes juga ya. Jadi kita nggak banyak tahu, sekarang harus tahu nih karena udah jelas. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol secara ilmiah karena kalau seandainya kita melihat ada orang yang berilmu, maka jangan disia-siakan. Wajib kita curi, minta ilmunya biar bermanfaat untuk kita semua. Gak usah nyuri, Mbak. Minta aja ya? Iya, nggak usah nyuri. Oh, iya, bener-bener. Kita berikan peluang untuk masyarakat, harus kita share itu sebisa-besarnya. Masya Allah, tuh yaudah aku nggak jadi nyuri deh. Aku ntar juga ketangkep kalau nyuri. Siap. Nah, Mas Roy, sekarang ini kan kita harus pintar, harus teliti dalam menggunakan media sosial yang sekarang udah semarak banget. Dari anak SD sampai ke orang tua, kakek-kakek itu udah menggunakan medsos. Beda sama zaman dulu. Betul. Tapi banyak orang nih yang melanggar tanpa sadar. Karena mungkin tidak mempelajari kode etiknya dan kurang teliti. Ini aku mau ngurutin pertanyaannya banyak nih. Yang pertama, aku mau bertanya, sekarang ini kan banyak orang demi konten dia melakukan apa saja. Iya, menghalalkan apa aja. Yang pertama pertanyaan aku juga, boleh nggak sih seandainya gini, aku mereview suatu produk, mau itu makanan, mau itu kosmetik, mau itu brand pakaian gitu. Seandainya kita taruh kosmetik ya yang sekarang memang berkaitan, boleh nggak sih Mas kalau seandainya Mas Surya punya brand, lalu Kartika review, Kartika kirim di salah satu lab swasta tanpa sepengetahuan Mas Roy dan orang lain, cuman Kartika dan tim, lalu hasilnya keluar, lalu Kartika bilang produknya Mas Suryo ini menyeramkan. Itu boleh nggak? Gini, boleh dan tidak itu sebenarnya memang 50-50. Iya. Kita boleh-boleh saja melakukan review atas suatu produk apapun. Betul. Tanpa kita minta izin kepada si pemilik produk sebenarnya juga nggak masalah. Asal ada asalnya nih. Metodologi yang kita gunakan untuk mereview itu benar. Ya, jadi artinya kalau kita mereview, kita harus punya background research yang penting, yang benar ya. Misalnya apa? Kita mereview satu produk ya. Nah, kita harus tepat untuk mereviewnya tuh. Produk itu juga spesifik. Produk itu brandnya apa, spesifikasinya apa. Kemudian kita jangan langsung percaya kepada satu sampel. Kita harus karena kan kadang-kadang satu produk itu punya periodnya dia kadang-kadang dibuat pada time period sekian atau sekian gitu. Kadaluasannya lah ya. Kadaluasannya. Atau misalnya kita terima sampel dari seseorang, kita nggak boleh langsung percaya. Kita harus cek juga sampel yang sejenis dari source lain atau dari produk. Maka kalau saya analogikan dengan apa yang sering saya lakukan, saya sering meneliti gambar atau video. Saya nggak boleh percaya gambar atau video itu dari satu sumber. Saya harus menguji bandingkan dengan sumber yang lain. Dan itu ada minimalnya. Dalam penelitian itu misalnya dia ada 3 sampel yang diuji. Kita kan punya sampel kan gitu. Lebih bagus lagi kalau makin banyak. Tapi kan terlalu banyak itu kan juga ada konsekuensinya juga. Metode apa yang kita pakai. Nah, kemudian ketika sudah selesai melakukan uji research kemudian ketika kita lakukan review itu sih sah-sah saja kita info kepada masyarakat misalnya untuk kebaikan bersama tapi juga pasti ada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang dipakai. Apakah misalnya tentang struktur penelitian yang dilakukan, kemudian kosakata yang kemudian dipakai, itu pun juga berpengaruh gitu. Jadi artinya tidak sembarangan juga kita melakukan uji dan juga menjudge suatu produk itu. Misalnya saya langsung saja deh, saya hanya to the point. Misalnya satu produk di judge dia mengandung merkuri, gitu. Betul. Atau mengandung hidrokonium gitu misalnya. Nah kita juga harus bandingkan juga apakah cara dia menguji itu sesuai dengan
standar kesehatan atau standar laboratorium yang ada. Okay. Nah, kalau itu tidak sesuai, ya karena terus terang saja peneliti sekarang tuh bisa kayak survei gitu. Iya, survei itu bisa kita atur. Betul. Ya, respondennya bicara apa, kemudian sampelnya nanti bicara apa. Betul. Dan itu kemudian satu lagi yang penting, dia juga tidak boleh kemudian punya afiliasi ya atau tidak netral misalnya terhadap produk lain. Kalau dia menguji misalnya satu produk, kemudian dia uji produk yang lain, ya otomatis cara dia uji, metode yang dia pakai, kemudian uji bandingnya dan lain sebagainya harus sama. Betul, jadi nggak boleh perbedaan ya. Jadi pertama yang harus kita garis bawahin, mungkin dari teman-teman di sini mau jadi content creator, harus menguji di tempat-tempat yang berbeda dengan sampel minimal 3 sampel. Dan tetap ada etika bicara, jangan sampai melanggar hukum juga istilahnya begini, bahasa untuk research itu tentu beda dengan bahasa untuk misalnya untuk gaul atau untuk apa ya kan gitu, karena bahasa research itu harus bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, kemudian secara ilmiahnya, dan dia juga harus bertanggung jawab andai kata itu diuji lagi oleh misalnya peneliti yang lain. Ya, karena kan yang namanya ilmu pengetahuan ya itu memang bisa berkembang. Betul. Ilmu pengetahuan hati-hati, ilmu pengetahuan itu bisa salah. Ya, bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Salah mungkin saja. Seorang researcher mungkin saja dalam satu periode dia menganalisis dan kemudian salah, tapi dia kemudian koreksi di kesempatan yang lain. Kemudian hari ya. Tapi dia yang nggak boleh itu dia berbohong. Misalnya apa? Berbohong itu dari sisi ujinya. Dan ketika dia uji, dia sengaja misalnya menggunakan satu ini kemudian malah dia campur dulu, atau ini istilahnya tidak murni ya gitu. Kemudian dia ubah atau kayak kan banyak ya. Terus terang saja misalnya sekarang lagi COVID-19 ya gitu. Terus banyak orang yang menguji alat antigen misalnya. Betul. Nah, terus pakai air dan sebagainya. Seolah-olah itu hanya air muncul dari keran. Betul. Tapi apakah kita yakin betul apakah itu keran beneran atau setelah itu tidak dilewatkan mana dulu? Betul. Ya, karena secara chemis kalau hanya air ya dia tidak akan menghasilkan sesuatu, ya kan? Itu pasti sudah ditambahkan. Tapi kan itu kemudian jadi viral dan kemudian justru menjatuhkan yang lain. Produsen alat antigen yang dimaksud bisa melakukan tuntutan kepada si orang yang membuat viral. Karena tidak ada kejujuran dalam proses penelitian itu. Betul. Dan juga dia meskipun orang itu bebas melakukan apa saja, ya, tapi setidaknya background dia ketika melakukan uji itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Gitu. Jadi profesinya juga harus jelas, jangan tiba-tiba Kartika bukan siapa-siapa nge-review yang bukan bidangnya. Ya Mas ya. Ya kan sekarang banyak kayak gitu. Iya. Terus gimana Mas? Banyak juga seandainya kan content creator, seandainya dia udah ngecek cuma satu produk nih. Let's say cuman krim malamnya yang di ini, tapi di konten tersebut melabelkan bahwa all the brand itu seandainya tidak bagus, padahal seandainya produk tersebut sudah memiliki izin BPOM gitu. Itu secara hukum gimana? Secara hukum sebenarnya tidak boleh hal kayak gitu ya. Cuman ini memang banyak terjadi. Betul. Contohnya produk otomotif ya. Produk otomotif tuh banyak yang menjadi kasus atau korban kayak gitu. Contohnya saja misalnya ada suatu produk otomotif ya, sebut saja brand dari Jepang gitu ya misalnya gitu. Nah, kemudian dia ada satu error misalnya di power window. Kegagalannya. Kemudian dia melakukan return, tarik semua. Betul. Akibatnya image orang terhadap produk itu kemudian bisa turun semuanya. Padahal misalnya yang bermasalah misalnya hanya jenis katakanlah A ya gitu. Tapi kemudian jangan-jangan nanti produk yang premium juga begitu. Sama semua. Nah, ini memang konsekuensi yang mungkin saja terjadi. Ya mungkin itu terjadi. Nah, cuman si peneliti atau researcher yang melakukan itu dia tidak boleh melakukan bahasa kita hantam kromo atau generalisasi terhadap itu. Dia harus tentukan juga misalnya produk ini spesifik apa. Obat kan juga begitu. Betul. Tidak mesti misalnya sekarang kayak BPOM ya. Dia mengeluarkan rekomendasi untuk sebuah obat. Betul. Ya, satu brand tertentu. Padahal brand itu ada yang misalnya untuk flu, ada yang untuk flu batuk ada yang batuk berdahak, ada yang batuk tidak berdahak. Betul. Ya. Nah, ternyata misalnya ada yang bermasalah ini yang batuk yang berdahak. Berarti yang tidak berdahak sebenarnya nggak apa-apa. Nah, dia jelaskan itu harus fair ya. Harus fair, dia harus declare itu gitu. Nah, kadang-kadang hal semacam ini ya, ini yang dalam etika penelitian itu tidak banyak diketahui oleh orang yang maksudnya meneliti. Betul. Dan itu tadi sekarang ini trennya kan
Yang penting dia viral duluan gitu ya, gitu. Padahal nanti di belakangnya ternyata ada kesalahan. Betul. Nah, kalau seandainya kan tadi kita bilang seandainya ada salah satu produk gagal, maka kita tidak boleh mengejudge all the product. Kita harus spesifik dan harus fair menyebutkan produk mana yang diteliti secara menyeluruh. Persis, ya. Pertanyaan tadi gini, seandainya Kartika meneliti itu di tahun let's say 2016 gitu. Oke, ya. Mungkin kan produk karena di review merasa mungkin merasa ada saya perbaikan. harus melakukan perbaikan. Ya. Nah, pada saat saya sekarang tahun 2001, Kartika tuh sebagai peneliti tetap kekeh dengan hasil 2016. Apakah itu boleh atau bagaimana? Nggak boleh. Apalagi saya tadi kan bicara soal ada time frame-nya. Iya. Produk-produk kan kayak obat, kemudian makanan, itu pasti ada kadaluarsa. Betul. Pasti ada periode produksi. Betul. Jangankan bahan-bahan yang bersifat ada kemis gitu, ada kimia. Iya, betul. Yang tidak kimia pun, misalnya ke produk otomotif lagi misalnya, ban gitu misalnya, ban itu pun juga ada tahunnya. Betul, ya, betul. Tahun sekian dengan sekian tentu teknologinya juga beda. Betul. Nah, dan pasti itu ada hal. Tapi sebenarnya juga begini, saya mau fair saja. Sebenarnya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita keberatan, sebenarnya penelitian itu juga tidak langsung bisa digugat dengan misalnya secara hukum. Betul. Ya. Harus diuji juga dengan misalnya lakukan penelitian yang lain. Betul. Ya, jadi artinya ada dalil ini membuktikan apa, ini membuktikan apa. Ya. Kecuali yang membuktikan ini kekeh, ya. Dia bilang, oh saya paling benar, nggak ada. Penelitian itu tidak ada yang dia paling benar. Sebuah ilmu pengetahuan itu otomatis akan bisa dikalahkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, ya, sepanjang memang yang baru ini secara metodologinya lebih benar dan kemudian lebih canggih gitu. Ya, jadi inilah sebenarnya iklim keterbukaan penelitian atau iklim ilmu pengetahuan. Bisa saja ilmu pengetahuan itu salah. Sekali lagi saya bilang salah itu bisa. Ya, tapi yang nggak boleh itu bohong itu tadi. Betul. Nah, dan itu juga yang membuat kalau ada sebuah penelitian, kita sebenarnya bisa melakukan keberatan atau gugatan terhadap hasil itu. Kemudian kita punya sampel pembandingnya juga. Betul. Gitu. Jadi kita punya hasil uji dari hal yang lain. Betul. Ya. Saya pun juga sering begitu. Misalnya meneliti suatu video gitu ya. Gitu. Kemudian yang saya teliti keberatan, dan kadang-kadang kita bertemu di pengadilan. Iya, betul. Nah, saya selaku ahli dari pihak A, dia mengajukan ahli lain dari pihak B. Sah-sah saja, sah-sah saja, boleh gitu. Dan itulah yang namanya kajian ilmu pengetahuan. Berarti kita juga kalau seandainya mereview sesuatu, kita juga harus mengikuti update dari apa yang kita review, dan juga kita tidak boleh egois menyatakan bahwa saya yang paling benar. Berarti kita juga harus open minded dan juga hati terbuka, pikiran terbuka untuk menerima perubahan. Betul. Dan juga harus tadi yang dibilang sama Mas Suryo tidak boleh ada kepentingan, harus jujur, tidak boleh dia punya vested interest ada hal lain. Dan kemudian dia misalnya tidak objektif, atau bahkan dia ternyata memiliki produk tertentu untuk kemudian ditumpangkan dari saat penelitian itu. Tumpang tindih atau untuk perbandingan ini si buruk, ini si baik, itu tidak boleh. Dan dia ternyata seperti survei. Ternyata survei itu dibayari oleh kompetitornya. Nah, itu juga nggak boleh. Itu namanya kepentingan bisnis. Tapi di luar itu semua, ini memang bahan bagi kita, pelajaran bagi kita. Sekarang ini banyak sekali orang gara-gara sosmed, orang pengen viral, orang pengen punya banyak subscriber, orang pengen punya banyak follower, kemudian dia asal hantam kanan, hantam kiri, yang penting viral. Nah, itu yang bahaya. Padahal sebenarnya di balik itu semua pasti ada resiko yang harus juga diterima ya. Jadi makanya Masya Allah nih, kita kalau seandainya memang perkembangan zaman, wajib kita harus mengikuti agar tidak ketinggalan zaman. Tapi kita juga harus bertambah juga ilmunya. Persis. Jangan sampai kita ikut perkembangan zaman, nggak tahu ilmunya sehingga kita celaka sendiri ya. Juara. Jadi aku itu memang selalu kepingin ngebahas sesuatu itu sesuai dengan ilmu. Karena kan kita nggak boleh sembarang berbagi yang nggak bermanfaat. Kalau ilmu ini seperti ini kan insya Allah bermanfaat. Jadi kalau besok Kartika siapa tahu mau bikin konten nge-review ban mobil gitu kan. Jadi Kartika mungkin udah tahu ilmunya bagaimana agar menjadi per-review yang adil dan jujur. Itu Mas Suryo ya. Ini luar biasa loh ilmunya. Makanya di Kartika Putri Official itu insya Allah setiap harinya tuh ada ilmu dan beragam ilmu yang pastinya bermanfaat biar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting Mas ya. Aku terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Sehat selalu dan jangan hilang lagi. Indonesia butuh Mas Suryo. Bukan hilang, saya tahu diri.
Tahu diri. Ya, tahu diri. Betul, jadi betul. semenjak 2005, nggak apa-apa ini saya cerita ya. Saya numpang. Boleh dong. Semenjak 2005, saya kan harus menjadi wakil rakyat. Iya. Harus menjadi anggota dewan dan itu konsekuensinya saya harus tergabung dalam salah satu partai politik. Iya. Otomatis kalau kita masuk ke partai, kita tidak boleh juga kemudian memberikan penilaian-penilaian tertentu yang kemudian kita independen. Karena orang masuk partai itu pasti tidak independen. Betul. Ya, dan alhamdulillah 2020 saya sudah mengundurkan diri secara baik-baik tapi dari partai itu, ya jadi saya masih hormat terhadap tokoh-tokoh di partai tersebut. Saya mundur saya baik-baik dan saya kembali lagi menjadi bagian dari masyarakat, menjadi pemerhati telematika lagi. Untung 2020 jadi aku bisa bertanya hari ini. Berarti Mas Suryo itu adalah sosok yang memang menghargai kode etik profesi. Harus gitu ya, luar biasa banget nih. Pokoknya hidup itu harus ada adab dan juga harus paham kode etik. Masya Allah. Yaudah, besok bikin konten juga ya Mas. Tunggu juga YouTube-nya harus lebih kreatif biar kita tahu dan tidak salah, biar semua konten kreator siapapun itu bisa tetap berkarya tanpa melukai, merugikan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.